Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bertemu kembali dengan Bu Ana dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, marilah kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita memasuki materi makna kandungan surah At-Tin. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah 1. Peserta didik dapat mengetahui makna Quran surah At-Tin dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman surah At-Tin. Ayat yang ketiga, memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah At-Tin. Kemudian, mengapa surah ini dinamakan surah At-Tin? Dinamakan At-Tin diambil dari kata tin yang terdapat pada ayat pertama. Anak-anak masih ingat bagaimana bunyi ayat pertama dari surah At-Tin? Ya, betul sekali. Wattini wazzaitun. Oke, kita lanjut pada At-Tin, artinya adalah buah tin. At-Tin merupakan surah ke-95 dalam Al-Quran dan berjumlah 8 ayat. At-Tin ini tergolong surah Makkiyah, yaitu golongan surah-surah Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah. Kita masuk pada kandungan surah At-Tin ayat yang pertama. Anak-anak ada yang sudah tahu buah tin? Kurang lebih bentuknya seperti gambar tersebut. Nah, tin ini merupakan nama sebuah buah. Tin adalah buah yang sangat enak dan banyak manfaatnya, terutama bagi kesehatan kita. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah dan juga baik untuk kesehatan. Bahkan minyak dari buah zaitun ini merupakan salah satu minyak yang mahal karena bisa mengurai kolesterol dalam tubuh manusia. Kita lanjut masuk pada kandungan surah At-Tin ayat yang kedua. Anak-anak masih ingat bagaimana bunyinya surah At-Tin ayat kedua? Waturi sinin. Oke. Pada surah yang kedua ini, buah At-Tin menceritakan tentang Gunung Sinai. Gunung Sinai kurang lebih seperti di gambar itu. Nah, Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai antara Mesir dan Israel. Di Gunung Sinai inilah Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Anak-anak masih ingat apa nama kitab yang diterima oleh Nabi Musa? Ya, betul sekali. Kitab yang diterima oleh Nabi Musa adalah kitab Taurat. Oke, kita lanjut kepada kandungan surah At-Tin ayat yang ketiga. Anak-anak masih ingat? Oke, kita ulang ayat yang ketiga bunyinya wahadzal baladil amin, yang artinya dan demi negeri yang aman ini. Yang dimaksud dengan negeri yang aman ini dalam surah At-Tin yang ketiga adalah kota Mekah. Kota Mekah disebut juga Ummul Qura, yang artinya induk dari seluruh kota. Kota Mekah disebut juga kota yang aman. Karena mengapa? Siapapun yang memasuki kota Mekah oleh Allah akan dijamin terjaga keamanannya. Anak-anak ada yang pernah ke kota Mekah? Semoga kita nanti ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan umroh dan haji. Kalau kita umroh dan haji, pasti kita akan mengunjungi kota Mekah. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kandungan surah At-Tin ayat yang keempat. Kita baca dulu bunyi surah ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia dijadikan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk. Selain rohani, manusia juga dibekali akal pikiran agar dapat membedakan yang baik dan yang buruk.
Jika manusia mengutamakan hawa nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, kal an'ami balhum adal. Mereka seperti binatang, tetapi lebih rendah dari itu. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah orang yang lebih mengutamakan hawa nafsunya. Mereka derajatnya lebih rendah daripada binatang. Oke, selanjutnya contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Sebenarnya apa sih kelebihan kita dari makhluk lain itu? Yang pertama, dari tutur kata. Kalau hewan tidak bisa bertutur kata, tumbuhan pun tidak bisa bertutur kata, tetapi manusia bisa bertutur kata. Nah, dalam bertutur kata ini, hendaklah yang lemah lembut, sopan, dan santun. Kemudian yang kedua, berpakaian. Kalau makhluk lain tidak berpakaian, manusia memiliki pakaian. Bagaimana kita hendaknya berpakaian? Kita hendaknya berpakaian dengan menutup aurat yang bersih dan suci. Kemudian yang ketiga adalah makan dan minum. Hewan, tumbuhan pun makan dan minum. Manusia pun makan dan minum. Bagaimana makan dan minum kita? Kita harus makan dan minum dengan yang halalan thayyiban. Yang halal baik cara mencarinya maupun materi dari makanan kita. Thayyib itu artinya baik, yang bergizi, baik untuk kesehatan kita. Kemudian yang keempat adalah bergaul bersama teman. Bagaimana hendaknya kita bergaul bersama manusia? Berkumpul dan bersilaturahim harus kita lakukan dengan baik dan tidak menyakiti. Oke, kemudian kandungan surah At-Tin ayat yang ke-7. Kita baca dulu surat yang ke-7, yaitu illalladzina amanu wa amilus solihati walahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putus. Nah, anak-anakku semua, suatu hari nanti kiamat pasti akan terjadi. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia, baik itu yang baik dan buruk. Kita harus mempercayai terjadinya hari kiamat ini. Oleh karena itu, mulai sekarang mumpung kita masih di dunia, kita harus mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk di akhirat nanti. Kemudian kandungan surah At-Tin ayat yang ke-8. Kita baca dulu ayat yang ke-8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Mengetahui. Sebagus-bagusnya pencipta dan pengatur segala urusan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom yang dapat terlepas dari pengadilannya. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan hati-hati. Baiklah anak-anakku, mungkin cukup sekian pembelajaran kita di pagi hari ini. Bu Ana ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.